Apakah kalian pernah FOMO, pernah nyangkut, ya? Misalnya Bitcoin tuh lagi naik, pas di daerah ini kalian ikut gitu, dengar orang entah ke daerah ini atau daerah ini tuh kalian ikut karena oh keren ya Bitcoin sekarang lagi mahal, lagi mantap gitu. Terus kalian ikut gitu, beli. Dan akhirnya nyangkut tuh pada saat dia turun ke sini kalian sudah pasti Anda floating loss ya gitu ya. Bilang profit nggak mungkin ya gitu. Atau berada di zona sekarang, Anda masuk di sini dan sekarang di harga ini, berarti Anda nyangkut. Kasusnya itu floating minus walaupun hanya sedikit gitu. Tapi Anda masih di daerah floating minus. Nah, itu semua dikarenakan Anda tidak bisa membaca yang sebenarnya market itu sementara lagi pengen belanja gede-gede atau pengen keluar. Nah, ingat, semua harga ini terbentuk, mau Bitcoin, mau Forex, mau apapun itu, semua itu terbentuk dari psikologi manusia. Karena yang bertransaksi ini manusia. Ya oke, ada beberapa yang bilang ini karena ada AI, ada robot, segala macam transaksi. Oke, tapi masih dikuasai oleh manusia gitu ya. 90%, bahkan lebih dari 90% itu adalah manusia. Nah, bagaimana cara untuk membaca psikologi manusia agar kita tahu momentum kapan misalnya nih daerah ini nih sekarang nih. Oke, terus tiba-tiba harganya naik, jebret. Nah, tapi kan pada saat Anda di area ini, Anda nggak tahu apakah ini udah paling final atau bisa jadi harganya malah naik lagi gitu, lebih tinggi. Kan nggak tahu nih, misalnya Anda ada di area ini gitu, nggak tahu. Nah, tapi jika Anda tahu, Anda akan mengetahui bahwa wah ini jangan, harganya udah mau turun nih. Anda nggak mungkin akan masuk di area sini. Begitu Anda akan mengetahui bahwa inilah titik-titik psikologi manusia sudah mau buang barang, akhirnya harga turun. Nah, bagaimana caranya untuk mendeteksi bahwa harganya akan terjadi penurunan karena psikologi manusia tersebut? Nonton video ini sampai habis, saya akan jelaskan caranya untuk Anda bisa memahami psikologi manusia dalam bertransaksi di pasar modal. Sebenarnya gini, itu apakah berarti dari yang mana apakah titik awalnya itu Oke, jadi Anda mau transaksi apapun ya, mau transaksi Bitcoin, Ethereum, apapun, kripto apapun, mau transaksi Forex apalagi gitu, semuanya gitu ya. Semuanya ini karena faktor manusia. Manusia yang bertransaksi di sini, jadi kita hanya membaca saja faktor manusia gitu. Nah, ada kata FOMO. FOMO adalah fear of missing out. Jadi di mana segala sesuatu udah naik banyak gitu. Kalau kemarin kan saya bahas tentang overbought, oversold ya, udah naik kebanyakan, pasti ada titik untuk peak dan dia terjadi penurunan gitu. Nah, tapi ada juga satu faktor yang dimana apabila semua orang lagi suka membahas akan hal itu, semua orang lagi suka ingin membelanjakan hal itu, berarti itu adalah momentum Anda untuk tidak masuk di situ, ya. Jadi semakin banyak orang ngomongin tentang Bitcoin, akhirnya mereka beli Bitcoin, mereka FOMO Bitcoin, hati-hati malah akan jatuh. Nah, kita bisa melihat case yang kemarin terjadi di emas ya. Tahu nggak ya? Kemarin seluruh orang itu ngebahas tentang emas naik. Nah gitu. Itu banyak tuh yang nyangkut di daerah ini tuh. Banyak tuh pasti yang nyangkut daerah-daerah ini. Gitu. Pada saat dengar emas naik, dia naik gitu ya. Waktu di April emas terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Ini penurunannya cukup tajam. Ya, 7% dari puncaknya untuk XAU per XAU USD gitu. Dan juga ada di sini. Jadi terjadi 2 kali penurunan yang dimana dia di titik peak 10% terjadi penurunan dari titik peak all time high-nya dia. Itu karena orang-orang udah FOMO. Nah, kita harus membaca sebenarnya salah satu indeks yang namanya Fear and Greed Index. Jadi indeks di mana yang mengukur psikologi manusia mereka ketakutan atau lagi serakah untuk membeli sesuatu. Misalnya harga nih lagi naik-naik nih, lagi naik-naik tajam gitu. Berarti mereka lagi serakah untuk membeli itu. Nah, kalau mereka semakin serakah, berarti kita harus siap-siap untuk exit. Jangan sampai kita malah masuk ke dalam gitu. Karena itu titik yang sudah berbahaya. Tapi kalau sebaliknya, pada saat ada banyak orang ketakutan gitu ya, case-nya misalnya contoh di ini ya, di Bitcoin, saya ambil contoh aja Bitcoin ya, karena channel kita kan Bitcoin goceng ya. Jadi kita ngebahas tentang Bitcoin. Jadi kalau ada orang ketakutan, mereka lagi buang-buang barang, akhirnya berada di titik ini gitu. Ini kan zona ketakutan ya, mereka takut buang. Semakin mereka berada di zona ketakutan, semakin kita harus yakin bahwa psikologi counterflow strategi. Jadi kita melakukan reverse psikologi teknik. Jadi psikologi orang, apa mereka lagi tidak FOMO, maka saatnya kita masuk. Pada saat mereka FOMO, jangan kita masuk.
Nah, pada saat mereka ketakutan, disitulah kita mencari titik paling rendah dan kita melakukan pembelian. Nah, di pelajaran sebelumnya saya tunjukin tentang cara bagaimana untuk orang bisa mendeteksi hal tersebut dengan overbought, oversold. Nah, hal-hal seperti ini kami bahas di dalam Discord ya, gitu ya. Jika Anda bergabung dengan link deskripsi di bawah, maka Anda bisa bergabung di bagian umum ini, yaitu area gratisnya gitu. Anda bisa lihat di mana anggota-anggota kami melakukan transaksi dengan hasil transaksinya seperti ini ya. Bisa lihat di bagian testimoni hasil transaksi. Itu update real time berdasarkan hasil transaksi mereka gitu yang paling terakhir. Ya, Anda bisa lihat sendiri ya hasil-hasil mereka seperti apa. Itu hasil dari kita bertransaksi bersama. Bukan berarti kita yang terbaik gitu, tapi kita bisa belajar bersama. Nah, di situ juga ada artikel belajar ya, di situ gratis. Saya banyak nulis, banyak memberikan artikel-artikel untuk Anda bisa belajar di situ gratis, dan juga di situ ada saya dan beberapa teman-teman yang lain membagikan berita pasar dunia gitu, berita yang kami sudah filtrasi yang sekiranya bisa menambah wawasan untuk Anda berhati-hati dalam market. Dan kalau Anda, ini kan bagian gratis ya, tapi kalau Anda masuk berbayar sebagai member private community, tentu ada banyak hal yang bisa dapat gitu dari beberapa technical analysis dari member, dari saya sendiri gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan gitu. Saya sering bahas tentang Bitcoin tuh arahnya kemana, saya berikan signal, saya berikan pandangan, saya berikan tulisan, ulasan, kapan bear market, kapan lainnya gitu. Tapi kalau Anda pemula banget, bingung banget, Anda bisa dua tuh. Ada satu VIP, yaitu belajar satu one on one dengan saya secara pribadi, itu akan di coaching ya, pertemuan pribadi. Atau Anda bisa, baik Anda VIP maupun Anda private community member yang umum, Anda tentu bisa akses perpustakaan kami gitu. Ini semua dari rekaman pertemuan ada. Kalau kita bikin pertemuan tuh rekaman pertemuannya ada. Kita punya modul dasar di mana diajari dari nol. Anda benar-benar buta, awam, nggak tahu sama sekali ini tempat yang tepat. Anda bisa dipelajari di situ, semuanya modul rekamannya kami posting di situ. Ini jauh lebih baik daripada Anda beli modul rekaman biasa, karena ini benar-benar diupdate dan sangat lengkap gitu ya. Sampai di tahapan expert dan semuanya ini Anda bisa akses 1x24 jam, tidak ada batasan, tidak ada limitasi. Anda bisa menonton sepuasnya pada saat Anda masuk ke dalam private community. Tetapi untuk bergabung dalam private community kami udah nggak membukanya lagi. Tapi kalau Anda memang serius, silakan bergabung ya. Saya tidak memaksakan. Di bawah di deskripsi terdapat link untuk bergabung Discord kami secara gratis. Tapi kalau pada saat bergabung di Discord kami dan ternyata tidak terbuka semua fiturnya, pengen mau upgrade sampai ke sini, ya di deskripsi juga tertulis untuk cara bergabung seperti apa. Oke, kita lanjut dulu. Jadi jika Anda bingung menentukan bagaimana cara membaca psikologi pasar, Anda bisa mencari yang namanya Fear and Greed Index ya. Itu Anda bisa cari di coinglass.com /pro/I Fear and Greed, atau Anda bisa buka di sini di bagian data. Pada saat buka coinglass.com, Anda lihat di bagian data, lihat di Crypto Fear and Greed Index gitu ya. Setelah Anda kebuka di sini gitu, Anda bisa lihat di sini ada beberapa level ya. Level extreme fear, neutral, greed, sama extreme greed. Tentunya kalau pada saat fear berarti market sementara ketakutan gitu. Mereka sementara buang barang, tapi kenapa dia berwarna hijau adalah itu saatnya untuk Anda sebenarnya mencari best position entry. Jadi cari di mana harga yang termurah, yang tepat Anda untuk masuk gitu. Apakah bisa langsung masuk pada saat indikatornya sudah menunjukkan fear gitu, langsung masuk? Bisa, tapi itu terlihat dari money management Anda. Apakah bisa bertahan sampai ke titik yang paling bottom? Yang pasti apabila harga sudah masuk di area ini, dia sudah menunjukkan tanda-tanda akan terjadi kenaikan. Kita melihat di sini, misalnya di area ini, di sekitaran tanggal 2022 ya, waktu itu ada di zona extreme fear. Dan extreme fear, dan juga ingat pelajaran overbought oversold ya. Di sini ada momentum overbought, sini oversold yang warna hijau, overbought warna merah. Jadi secara psikologi manusia itu sudah berada di ranah ketakutan, mereka udah buang barang. Secara ranah harga udah ada di harga oversold. Dan harga Bitcoin waktu itu dari di bawah ini, dan lihat Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu sampai tahun 2024. Nah, tapi kemarin ada peak puncak ya di sekitaran April 2024 ya, itu harga sudah ada di area greed. Jadi greed itu berbahaya dan akhirnya terjadi penurunan lagi di harga Bitcoin. Begitupun sebaliknya pada saat sudah di area hijau, area extreme fear, berarti kita sudah siap-siap untuk melakukan pembelian lagi.
Nah ini kita lihat juga di area Januari, ini yang saya paling terakhir ya, Januari 2025 harga sudah main-main di area greed dan extreme greed. Jadi benar-benar manusia udah rakus, udah FOMO untuk Bitcoin gitu. Harganya udah terlalu tinggi, udah di area juga overbought. Jadi pasti ada penurunan. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di area Januari ya tadi ya. Jadi Januari ya, betul ya, di area Januari 2025 di area sini. Januari 2025 harga sudah terlalu tinggi, masyarakat sudah terlalu sudah terlalu greed ya, sudah terlalu rakus untuk membeli Bitcoin, sudah FOMO, everyone talk about Bitcoin sudah FOMO, udah banyak orang yang suka, akhirnya harga terjadi penurunan gitu. Nah, seperti ini, berarti kalau kita bisa membaca akan hal tersebut, kita tidak mungkin akan dengan bodohnya membeli Bitcoin di area ini ya. Kita hanya lihat sini, kita nggak perlu analisa yang ribet ya, nggak perlu belajar yang ribet seperti apa, ini hanya analisa umum gitu. Anda lihat aja di CoinGlass ini, lihat sudah di area sini gitu. Kalau sekarang kan warna kuningnya di bawah ya, berarti di area netral. Lihat netral 51 ya, itu 49 ya, itu area 49 5355, lihat netral ya gitu. Jadi netral walaupun harganya di area overbought, tapi dia tetap di netral gitu. Tapi kalau misalnya harganya sudah di area overbought dan fear and greed indeksnya juga sudah di area greed atau area rakus di sini ya. Tepatnya ini nih, sekitaran Desember sampai Januari 2025, lihat Desember bener ya, Desember sampai Januari 2025 pasti harganya terjadi koreksi gitu. Jadi kita jangan sampai masuk di sini, atau Anda yang bertrading futures bisa masuk posisi short sell. Tapi Anda yang bagi pemula ya udah jangan beli di sini. Caranya gimana? Tunggu pada saat dia turun di area ini gitu ya. Nah, tapi kan mau tahu dari mana? Misalnya sekarang ini udah di titik murah, misalnya Anda berada di bulan April, Maret sampai April 2025. Ya lihat aja di sini. Lihat April 2025 ya, kita lihat. Nah, Januari, Februari, geser ke sana. Ya, kita lihat ya. Di bulan ini saya perbesar ya. Nah, ini. Ya, kita perbesar. Januari, Februari, ya ini bulan Maret sampai April. Ya ini ya. Maret, April ya. Lihat. Maret, April dia udah berwarna hijau ya. Lihat, area hijau dia. Berarti extreme fear. Berarti udah hijau, lampu hijau untuk membeli gitu simpelnya ya. Berarti udah di area juga oversold. Jadi area bawah ini area murah. Lihat harga Bitcoin turun di area sini, udah siap-siap deh untuk Anda melakukan pembelian. Bener kan? Di area April lakukan pembelian, naik. Sesimpel itu sebenarnya untuk menganalisa akan psikologi pasar gitu. Sebenarnya Anda tidak perlu gabung di kelas manapun, bahkan tempat kami nggak perlu, tempat manapun nggak perlu. Anda tinggal analisa yang simpel-simpel seperti ini aja, seperti saya bilang, the less you know, better you trade. Anda sudah bisa gitu. Saya pertanyakan kembali sebenarnya orang yang sampai detik ini trading loss gitu kayak gitu, ngapain gitu ya? Selama ini ngapain? Jadi pakai ini aja simple. Tetapi kalau mau belajar lebih detail, belajar lebih lanjut ya, Anda bisa belajar dan bergabung dalam private community. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah gitu ya. Anda bisa langsung aja belajar sendiri gitu ya. Menurut saya seperti itu. Anda bahkan ada member-member yang ada subscriber atau orang yang menonton video ini udah penonton lama, datang terus gimana. Saya mau tanya balik gitu. Anda gimana gitu? Udah setahun channel ini ada, kami tetap konsisten profit. Bisa dilihat dong di Discord kami gitu ya. Hasil transaksi gitu apa yang kami lakukan di dalam, silakan dilihat gitu apa yang kami lakukan. Kami tetap konsisten trading, santai aja, nggak perlu ribet, dan harusnya Anda walaupun tidak gabung member bisa menjadi profit dan bisa maksimal. Tapi kalau bergabung Anda bisa jauh lebih maksimal karena bisa ada tanya jawab, bisa ikut kelas, bisa ikut pertemuan, bahkan kalau Anda upgrade ke VIP Anda bisa private satu one by one, one on one dengan saya, dan saya akan paparkan semua yang saya tahu gitu ya. Oke, saya rasa video ini sampai di sini. I hope that you enjoy this video, dan semoga video ini bisa menambah sesuatu pengetahuan untuk Anda, khususnya Anda yang orang awam ya, yang baru tahu tentang hal ini. Biasanya yang komen-komen tuh yang udah jago-jago, wah ini mah udah saya tahu, sudah biasa. Ya saya rasa kalau orang jago nggak perlu ya mampir di sini nih untuk orang pemula gitu ya. Kalau pemula silakan konsumsi hal ini dengan baik, tapi kalau udah jago nggak usah gitu. Kalau udah jago silakan join Akademi Kripto sana yang udah puluhan juta. Coba dong. Jadi jangan sampai bilang-bilang jago tapi join Akademi Kripto juga nggak punya uang. Waduh gimana? Jadi sebenarnya
Pilih itu, kalian kalau memang pemula ya belajar di tempat pemula, sisihkan uang untuk belajar, sisihkan uang untuk waktu untuk mempelajarinya. Oke, see you on the next video. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman. Yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain kan. Kalau yang lain fokusnya ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1,2. Di area di 3 dan 4 di area ini happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya Potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.